Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumihi. Kita teruskan munajat yang kemarin belum selesai. Kita ulang sedikit. Antara salokal anwar fi qulubi awliyaika hatta arafuka wa rahmatuka. Engkaulah ya Allah yang telah memberi anugerah terangnya hati mereka, hati para walimu, para kekasihmu, telah kau terangi dengan cahaya-cahaya keimanan, cahaya hidayah, sehingga mereka bisa ma'rifat kepadamu dan bertauhid kepadamu. Bisa ma'rifat, untuk bisa tauhid pun harus mendekatkan nur dari Subhanahu wa ta'ala. Lagi azal qulubi ahbabika, perhatian kepada makhluk dari hati para kekasihmu, sehingga mereka tidak ada yang dicintai selain engkau dan tidak pernah berlindung mencari bantuan kepada selain engkau. Ketiga, antal mu'nisul lahum wa hasmul awalim. Kesimpulan yang berkaitan dengan makhluk, mereka merasa resah, maka Allah lah yang menghiburnya, sehingga hatta istabanat lahumul ma'alim, sehingga mereka bisa memastikan secara nyata, cetol wewo menjadi jelas semua pengertian yang mereka terima. Mada wajada manfaataka, apa yang bisa didapat oleh orang yang kehilangan engkau ya Allah. Orang yang tidak mengenal Allah itu tidak akan dapat apa-apa. Sebaliknya, wa malladzi faqida man wajadaka, apa yang hilang kalau orang itu bisa menemukan Allah. Artinya kalau orang sudah mengenal Allah, memahami keagungan Allah, lalu dekat kepada Allah, maka tidak ada yang terlewatkan apapun, mendapatkan segala-galanya. Maka sangatlah rugi, pasti akan kecewa orang yang puas mendapatkan ganti tanpa mendapatkan Allah, puas dapat uang tapi kehilangan Allah, puas dapat menuruti syahwat tapi tidak bisa beribadah kepada Allah. Orang yang demikian pasti akan kecewa dan sungguh akan merugi orang-orang yang mencari peralihan meninggalkan Allah. Artinya ketika di jalur ibadah dia berpindah ke jalur yang lain dengan anggapan bahwa dia akan mendapatkan keuntungan dari selain ibadah. Itu orang yang demikian mesti akan mendapatkan kerugian, kehilangan sesuatu yang berharga berubah menjadi sesuatu yang sama sekali tidak ada harganya. Bagaimana dihapusi bakul dolanan, dia bocah duit tahun 10 gram dapat hijau di Jawa, senang itu jadi wong kapusan. Mana dia lima tahun dulu. Kita ulangi mulai dari mu'nis, mulai dari antal mu'nisu lahum
haitsu awhasatumul awalim wa antal ladzi hadaitahum hatta istabanat lahumul ma'alim. Artinya ketika para kekasih Allah, para wali itu dapat hidayah, yang mana hidayah itu langsung dari Allah. Ketika kemakrifatan mereka itu memang langsung diberikan Allah kepada para wali itu, sehingga mereka sama sekali tidak ada peluang, tidak ada celah untuk mencari petunjuk kepada Allah dari selain Allah. Ngene wis. Nalikane sing manggakno aku dhewe. Monggo-monggo Pak Pinarak. Sing manggakno aku dhewe. Nek tamu, monggo-monggo Pinarak. Apa perlu to tamu kuwi leren takok ngene Kang santri. Kang, ya ini teng dalem napa mboten perlu ngono kok. Ora perlu. Ketika semuanya yang menunjukkan itu Allah, maka selain Allah sudah nggak perlu lagi. Paham ya? Jadi ketika orang mendekat kepada Allah karena Allah, ditunjukkan Allah dengan ilmunya Allah, dengan hidayahnya Allah, maka selain Allah jadi tidak penting. Jadi orang perlu leren golek logika-logika yang tersusun mencari dalil-dalil selain Allah, nggak perlu. Nek sing urung ketemu Allah ya jenenge mencari Tuhan, golek-golek takok. Jadi arep ketemu kiai mesti takok Kang santri dhisik. Ya ini teng dalem napa mboten? Wah, mboten nek teng dalem tindak ora kuwi jam pinten, takok rena-rena. Biasane lek sowan yaine niku jam pinten terus mengke mature terus pundi ngono takok Kang santri. Terus urung ketemu. Lah nek sing minarakno aku dhewe ya monggo benar apa niki monggo benar iki sing minarakno aku dhewe ya perlu terus takok pundi Pak Yai. Ngono ya kebangetan to ngono kuwi. Iku gobloke kenemenen. Jadi ketika sudah mendapatkan nur dari Allah, ketika sudah mendapatkan kemakrifatan yang langsung diberitahukan oleh Allah, maka para wali itu sama sekali sudah tidak membutuhkan dalil lagi, tidak membutuhkan istidlal, pembuktian lagi dari selain Allah. Jadi mereka juga tidak perlu lagi mencari sabab. Mengapa? Karena sudah menemukan yang membuat sabab. Jadi perhatian mereka tidak lagi kepada sabab, tetapi kepada Allah yang membuat sabab. Sehingga ketika sabab itu dianggap gagal, yang kebanyakan orang menjadi resah. Mungkin duwe keyakinan saya harus bekerja supaya sukses umpamane. Iki contohnya tak tetepno kaya biasane. Aku lek kepengin sugih, sukses, maka saya harus bekerja keras. Ketika bekerja kerasnya itu gagal, artinya dipuweteni termasuk apa istilah usaha yang maksimal itu ternyata meleset, mesti terjadi kegelisahan. Ya apa rek? Umpamane arep lunga kadung ketergantungannya ning gone duit. Saya kalau pengen sukses kepergian saya harus bawa bekal uang. Maka ketika meleset nggak ada uang, mesti gelisah. Ya Allah, pengen mulai duit mesti gelisah. Tapi kalau ada jaminan dari yang kaya, mergo pamane wis disusul karo bapake, masih ada duit ora masalah. Jadi ketika
semua yang menanggung itu yang dianggap lebih. Apakah ada yang lebih melebihi Allah? Nggak ada. Ketika semua merasa dijamin oleh Allah, maka sebenarnya para wali itu tidak pernah merasa gelisah, diancam pun tidak takut, di apa istilahnya, diiming-iming pun nggak pengen. Karena apa? Ya wis, kok kabeh Gusti Allah, wis dicukupi karo Gusti Allah. Saya lalu teringat ketika ya Salahuddin masih kecil, barusan tamat dari Manas Dayu, untuk di Jawa, sing di pasar ai, didhawuhi Bayi Jalil sempat ngomong aku, soalnya itu, Salahuddin sing cilik itu pinaran yang gurune mualimin dan pikir kali menang. Ya aku sih ngomong kan bingung, iya menang. Terus dari dulu anu jalur jalur anu kan golek buka apa jenenge rantai asu, buka rantai asu. Terus kan diulang dino tak kok jalur anu aku kok apa jenenge becute warok gue, mana aku becute kan peloro di jalur. Jadi lalu bingung nggak boleh apa terus. Dan saya setiap Ahad malam Senin mesti tiba di Yai Jalil datang ke Tulungagung, ya kesempatan aku terus putih ini Gus ini disuruh kok ngeten pewarna Dewi Jalil mulai wanu Salahuddin diiming-iming lah ini. Aku kalian diiming-iming jin. Mereka minggu ini mualimin tabak beras ini menunggu ada pondok jin. Tapi Salahuddin diiming-iming dolanan anak-anak jin, anak jaranan, anak macam-macam terus. Nah Salahuddin diawil kadang engkes, ayo Gus, aku duwe dolanan. Salahuddin itu gampang diiming-iming, dia mesti malah ngengkes, wah aku yang duwe, nah itu kadang ini aku yang duwe, dia harus jalur awak kok, Salahuddin jalur awakmu, nunggu sudah Allah lo turun tola, ada yang menengah, apa-apa. Jadi aku kan kubur jalur, aku jalur apa jenenge, jalan semua, jalur kaos Batman lengkap lah celonongnya tahu. Jadi zaman tahun 20-an kan juga angel, saya kira ditawa-tawa biasanya itu dia dipameri apa diiming-iming lah. Awal dewi ini nek zaman saiki ya iki manung biasa kaya awake dhewe kan gampang diiming-iming ya apa iklan ya. Diiming-iming iklan wapi iki anu api lho kesempatan di kokon gowo HP wah wis ning jero HP niku sing iming-iming tok di sini. Nah dari situ kalau tidak keturutan menjadi resah. Nah itu namanya diiming-iming oleh awalnya sehingga resah. Itulah yang membuat apa ya, membuat ketika diiming-iming gak keturutan menjadi resah karena sudah kadung kecantol ning gone pikiran awake dhewe sing apa sing ngerti kemantil ya sing ketok-ketokane ati kuwi gambar makhluk sing disenengi kowe mau, sehingga tidak bisa memahami keagungan, kebesaran, keindahan hidayahnya Allah. Kenali kalau ini mantap ning gone HP, maka selain HP menjadi nggak penting. Padahal dari situlah sumber keresahanmu. Padahal kalau HP itu etok-etok kabeh lho. Ora enek tampilan HP sing tenanan ora. Upamane nggawe HP iki enek
gambar wong wayu ngono ya mbok ambung ya ora kena. Ya tetep kudu golek sing asline wong kuwi ngono lho. Mulane akeh kasus kenalan nang Facebook wong wayu juga bisa diparani itu kan melewat. Jadi itu namanya tipuan-tipuan. Ketika kamu memandang tampilan-tampilan makhluk ini seakan-akan makhluk ini hebat dan indah, lalu kamu mengharapkan dari itu semua, ternyata semuanya mengecewakan, membuat resah dirimu lah. Para wali tidak seperti itu. Para wali itu tidak pernah merasa ikhtihas, tidak pernah merasa apa itu ini kalau disebut al-hasadhumul awalim. Mereka sudah mendapatkan hiburan dari Allah, sudah kadung kemantil dengan Allah, maka diiming-iming yang bukan Allah, maka sudah tidak ada keinginan lagi. Wong Jawa gak tambah kepilun, sehingga apa yang mereka dapat itu benar-benar penjelasan hakiki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka para wali itu setelah mengenal Allah dengan hidayahnya Allah yang sekaligus mendapatkan karomah dari Allah, mendapatkan derajat tinggi dari Allah, maka melihat selain Allah itu menjadi gangguan, termasuk ganggu ini. Maka harus senengane dhewe mungkin wis oleh apa jenenge wis oleh sasaran untuk menenangkan hati, maka dia cenderung untuk menyendiri. Ora ada wong pacaran kok didelok wong akeh ora, mesti mojok golek sing mau duralo. Nah, orang yang sudah jatuh cinta kepada Allah, dia tidak mudah diresahkan oleh makhluk karena dia sudah selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kayak sing disusahne, apa susahnya? Upama kurang ya Allah sing nyukupi, upama diancam wong sak donya ya Allah sing jaga. Upama dipameri kekayaan sak donya ya ndek apa iku gaweane Allah. Jadi nggak pernah apa jenenge, nggak pernah kepilut dengan iming-iming dunya. Jadi tingkatannya gampang nggak jadi. Wong kuwi nek susah, resah, itu mesti sedang berpikir di sasaran selain yang dihadapi. Apa terus mas resah? Orang kerasa, ngerti gak kerasa? Wong manggulin diri kok gak tenang, gak kerasa. Mesti dia sedang memikirkan yang bukan di hadapannya. Ya, kowe ngaji ini kok gelisah ya pengen ngalih. Mesti hatimu pas orang ngadepi ngaji. Bu, hatimu mikir apa, mesti pengen ngalih. Ya ngono ya. Kowe padha kok gak tenang. Mesti ini lagi kecantol anaknya tonggo. Ini mesti ini tumbuh kok pasti tetepaan ini berarti suatu dikai kemurahan oleh nyekel HP terus ya anaknya tonggo malah jadi gak perasaan. Menurut artinya kecantol kalau sakliannya yang dihadapi. Nah sebenarnya orang mukmin itu tidak pernah menghadap kepada selain Allah. Mulai enek wong kok susah, mesti sing dihadapi dudu Allah. Wis ngono ya urusane. Wong ngadepi salehane Allah mesti gak iso tenang. Mulane jaminane saka Allah, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan zikirlah hati bisa tatmainnu, bisa tenang. Di ayat yang lain ada ayat yang menarik juga, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah pada ahli zikir kalau kamu tidak tahu. Mestinya kan fas'alu ahlal ilmi. Tanyalah pada orang yang ngerti kalau kamu tidak ngerti. Ini enggak. Tanyalah pada orang yang biasa menyebut ahli zikir kalau kamu tidak tahu. Memang yang manfaat itu orang zikir. Maksudnya zikir itu nyebut itu muni.
wong ora iso muni ku mbok takoni ora iso jawab masih wong pinter iki ada wong pinter tapi gak gelem muni mas pondok iki maca pundi mas mungun nang ora gelem ngomong padahal wong ku ngerti ngono ku manfaat ora nah tapi iki akeh ada bocah cilik orang pada ngerti tapi gelem muni dek pondok iki maca pundi dek nika gelem muni padahal ngerti ini ya iki maca pilihane ra ora nah itu jadi muni itu ternyata lebih berguna daripada mengerti. Kalau ngerti itu gak muni gak ada artinya. Gue ngerti ceritane Quran, gue ngerti ceritane hadis, tapi gue gak tahu muni, hatimu gak zikir, gue ngertimu ora nyambung karo sing duwe ilmu. Nah, sudah, jadi sederhana kalau kita mau tentrem, kita tidak ingin resah, maka salah satu yang paling mudah untuk dilakukan adalah memahami cahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa? Yang pertama zikir, yang kedua mikir untuk memandang, melihat persediaan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang berkaitan dengan apa tadi? Antal muknis. Kemudian faktor terakhir sebagai kesimpulan, ini bahasanya dengan bahasa pertanyaan, artinya menunjukkan kepastian. Akok tapi pasti di sini. Apa yang bisa didapat? Apa yang bisa didapat bagi orang yang tidak mengenal Allah? Di sini disebut dengan bahasa faqidaka. Kelangan Allah, apa fakidah ini? Gulai Allah tapi ora ketemu Allah, sing ketemu liyane. Terus ora apa ya jar? Kontok, apa? Kepengen ketemu Pak Yai, tapi dia keliru. Sing ditakoki tukang becak, ini kira-kira iso hasil soal kiai ora? Ya ora hasil. Kamu ingin mendapatkan kebahagiaan, tapi yang kamu harap membahagiakan kamu itu makhluk. Iso hasil oleh kebahagiaan ora? Enggak hasil. Wong sing tukang gawe Gusti Allah, sing mbok jalui liyane Gusti Allah. Pengen oleh es, tapi sing mbok parani kompor. Ini kira-kira iso oleh es ora? Es iki mangune ning kulkas, ngono lho. Pengen oleh pertolongannya Allah, tapi sing mbok jalui tulung liyane Allah, itu jenenge faqidaka. Apa yang didapat kalau orang itu kehilangan Allah? Artinya dia tidak mengenal Allah. Sekaligus diwalik langsung. Apa yang hilang kalau kamu mengenal Allah? Orang yang hilang. Iki sholat orang yang hilang. Sing hilang apa? Orang yang hilang. Mana sing hilang ngantuk kula. Lah iya. Justru ngantukmu kuwi sing menghilangkan dirimu kan. Wong lek ngantuk nilai kemanusiaannya hilang toh? Iya. Nek orang ngantuk kan gagah. Tapi nek ngantuk kan dadi kaya daging lumbruk ngono. Ngantuk kuwi. Nek daging dicagaki balung, cagake ora kate kuat bisa dimbruk. Ngene iki wis ora ana artine. Nilai kemanusiaannya hilang.